Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka rahmatan nabiyyin wa ilmal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min amalin la yurfa'. Min du'ain la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masaha wal afiyah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita berzikir, berselawat dan juga mempelajari daripada ilmu-ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat ini sampai akhir hayat kita di bawah nikmat Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita yang hadir malam hari ini. Yang sama kita hormati guru kita Ustaz Nabi Ramadan telah membacakan, dan juga guru kita Ustaz Hasbi membacakan maulid tiba tadi, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita sehabul afiyah wa batin dan usia yang bertaat kepada Allah Rasulnya, kau berikan semua hajat-hajatnya dan memberikan turunan yang saleh dan salehah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan asar dari pelajaran adab ini dan membekas untuk kita semua, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita adab yang mulia sebagaimana para ulama-ulama kita. Masih adabul mu'allim, akhir daripada bab adabul mu'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adab nafa'a bihi wa bi barakati ulumi fi kullin amin radhiyallahu anhu. Fa idza labudda an yakuna taqiyan mutawadi'an la innal janib yatim litamil al-qulubu ilayhi fatastabida minhu wa an yakuna haliman wa uquran liyuqtada bihi wa an yakuna za rahmatin lit-talamis syafiqan alaihim lita'zuma rabbatuhum fima yulqihi ilaihim wa an yansahahum wa yu'addibahum fayahsuna ta'dibuhum wa an la yukallifahum minal ma'ani ma taqsuru anhu idrakatuhum. Allahu a'lam bishawab. Masih adabul mu'allim, adab seorang mu'allim. Mu'allim artinya pendidik atau guru atau mudaris, ustaz. Mu'allim ini bahasa yang dipakai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Dan kita semua ini wajib mencontoh daripada adab-adab para ulama kita yang mengikut kepada Rasulullah SAW. Ini kita semua mu'alim semua ya, mu'alim bagi anak-anak istri kita. Makanya wajib kita untuk mencari ilmu gitu. Untuk mencari ilmu biar kita jadi mu'alim buat anak-anak istri kita, keluarga kita. Karena tanggung jawab kita. Keluarga itu anak dan istri, tanggung jawab kita. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi rumah tangga.
Faidzan maka jika demikian itu labudda ayyakuna, kemarin ya sebelumnya itu seorang muallim dia harus memiliki sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi seorang guru ini, nah ini buat kita semua, termasuk terutama wasiat buat diri anak sendiri. Harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kalau guru yang ambek repot kan, jangan jadi ambek. Harus memiliki sifat terpuji, nanti disebutkan di sini. Faidzan labudda ayyakuna taqiyan, dan harus memiliki sifat takwa. Seorang guru ini harus memiliki sifat takwa. Takwa apa? Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahid. Melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Jangan sampai kita memerintahkan orang untuk bertakwa, melaksanakan perintah Allah, kita malah melanggar perintah Allah. Nah, ini dikatakan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nanti azab yang sangat pedih, melebihi daripada yang pertama kali. Di azab adalah ulama usul dikatakan. Mereka memerintahkan orang untuk berbuat perintah Allah, melakukan perintah Allah, justru mereka malah melanggar. Makanya sebelum kita memerintahkan, lebih baik kita mencontohkan terlebih dahulu. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mencontohkan terlebih dahulu sebelum memberikan kepada para sahabat-sahabat. Harus memiliki sifat takwa. Takwa itu dipikul dimakan di setiap tempat. Hai semua kuntum, dimanapun kalian berada. Bila hai semua kunta, Nabi sallallahu alaihi wasallam takwa kepada Allah dimanapun. Siri alaniyah, dalam keadaan sendiri, ramai. Justru yang sebenarnya kita itu ketika kita dalam keadaan sendiri. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sendiri? Sama enggak ibadahnya seperti kita dalam keadaan ramai? Pasti terdapat pada anak. Begitu juga ada yang sama guru, pasti murid akan mencontoh. Inna ruhal tilmiz dhaifah, kan kemarin. Karena ruhnya seorang murid lemah binisbati ila ruhihi, dibandingkan dengan ruhnya seorang muallim, seorang guru. Mutawadi'an, dan juga harus memiliki sifat tawadhu. Tawadhu yakni memiliki sifat rendah hati. Tawadhu itu sifat rendah hati. Gak bisa dibuat-buat tawadhu ini. Orang pakaiannya biasa-biasa aja, alim. Kemudian orang yang ini memakai imamah itu enggak jadi ukuran, ya. Jadi enggak jadi ukuran. Tawadhu itu adanya di hati kita, rendah. Bagaimana contohkan para ulama-ulama kita? Anil Fudail bin Abbas bin Iyad rahimahullah taala, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan, innallaha yuhibbul 'alima mutawadi'a wa yabghadu al-'alima al-jabbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang alim dan memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Orang berilmu biasanya dia memiliki sifat tawadhu. Allah lebih menyukai itu. Allah mencintai orang-orang yang alim dan memiliki sifat tawadhu, dan membenci orang-orang yang alim dan memiliki sifat sombong. Man tawadhu Allah azza wa jalla warasahul hikmah.
Barang siapa yang memiliki sifat tawadu karena Allah, maka Allah wariskan akan bagi dia akan hikmah. Hikmah itu kata-katanya mengandung daripada hikmah. Itu Allah yang membimbing. Makanya para ulama-ulama kita, para aulia, mereka tuh ucapan-ucapannya luar biasa, mengandung hikmah. Singkat tapi maknanya luas dan mengena di hati. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Sifat tawadu. Makanya banyak juga para habaib kita, ulama-ulama kita di pada zamannya mereka memiliki sifat tawadu. Kadang mereka mengambil ilmu dari murid-muridnya itu malu. Seperti ayah Habib Salim Asyatiri, Habib Abdullah Syatiri rahimahullah ta'ala. Itu beliau nggak segan duduk nongkrong di majelis murid-muridnya. Datang kadang-kadang ke majelis muridnya, duduk paling belakang. Kemudian lainal janib ini lain lembut, janib artinya lembut, artinya orangnya lemah lembut. Lainal janib ditamilal quluba ilaihi fatastafida minhu, agar hati seorang santrinya, muridnya ini condong kepada gurunya. Kalau seorang guru memiliki ketakwaan, kemudian memiliki sifat tawadu, dan juga lainal janib memiliki sifat lemah lembut, maka hati seorang murid ini akan condong kepada gurunya. Fatastafida minhu, otomatis nanti si murid dapat mengambil manfaat, mengambil faedah, manfaat dari gurunya. Hanya guru-guru kita selalu berpesan cari guru yang benar. Maksud yang benar yang nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jangan sembarangan milih guru. Jangan sembarangan milih guru. Lihat siapa gurunya, pada siapa dia belajar. Ntar gurunya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sembarangan nyari guru, nanti tahu tidak sepaham dengan ulama-ulama kita. Ini repot ya. Ini banyak terjadi sudah ya. Terjadi seperti itu sih. Kasihan ya. Sebenarnya dia korban juga. Dia mau benar ya, mau kembali kepada Allah, mau taubat, akhirnya dapatnya salah paham. Masuk ke pertamanya, gurunya pemahamannya berbeda dengan ulama-ulama. Akhirnya kalau gelas sudah diisi, ini susah. Wadah ini kalau udah keisi susah. Mengeluarinnya lagi susah. Makanya alhamdulillah kita Allah temukan guru-guru yang insya Allah sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Apa aja kiai kayak ustadz, jangan pandang bulu. Kalau sanadnya masih nyambung terus duduk di sini juga. Jadi yang dicontohkan ulama-ulama kita itu tawadhu'nya mereka. Kadang mereka ngambil
istifadah dari muridnya, nggak malu-malu, ya. Malu. Kalau mereka nggak tahu, bilang mereka nggak tahu. Kemarin sifat insaf itu harus ada pada seorang mu'alim. Kalau kita ditanya, kita belum tahu, bilang la adri, la a'lam, wallahu a'lam. Itu nggak menjadikan merendahkan kita, enggak. Itu menandakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jangan mentang-mentang kita udah dipanggil ustaz, panggil al-muhtaram, al-muhtaram, panggil kiai, umatnya udah banyak, ada yang nanya kita nggak tahu, akhirnya kita cari-cari jawaban sendiri. Nah ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya. Makanya jangan sembarangan berfatwa. Makanya ulama mengatakan di dalam kitab ini Manhajus Salih, itu zaman Rasulullah ada 120 sahabat, ketika ditanya tentang satu masalah, mereka nggak jawab, ya. Ada 120 sahabat, ditanya satu orang, dia melempar ke sahabat yang satu, sampai muter, sampai kembali dia lagi. La adri, Anda nggak tahu. Bukan berartinya kemarin tuh Imam Malik, ya. Ketika dilontarkan 40 pertanyaan, cuma 4 yang dijawab, bukan berarti nggak tahu, tapi ingin memberikan contoh kepada santrinya, murid-muridnya. Kalau kita memang nggak tahu permasalahan, jangan jawab. Kalau bukan bidang kita, udah, kita cukup mustami'an. Bainal janib, ini yatamilal quluba ilaihi fatastafida minhu wa ayyakuna haliman, dan juga harus memiliki sifat halim, bijaksana, ya. Bijaksana seorang guru ini. Waquran yuqtada bihi, dan juga memiliki sifat tenang, ukur. Yuqtada bihi, agar seorang murid bisa mengikut kepada guru tersebut, mencontoh. Dapat kan? Contoh. Jangan kita berbuat yang tidak baik di hadapan murid-murid kita, karena itu bisa dicontoh oleh dia. Banyak pepatah mengatakan, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan sembarangan berkata yang tidak baik di depan umat, atau di depan santrinya, atau di depan murid-muridnya, atau bersikap yang tidak baik, karena akan tercontoh nanti. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, sambil berdiri, itu jangan. Walaupun kelihatannya sepele, ya. Wa ayakuna dzarahmatin litalamis, dan harus memiliki sifat kasih sayang kepada para santri, para murid, gitu. Ninggalin berdebat, gitu. Ilmu ini kita cari bukan untuk berdebat, tapi untuk diamalkan. Kecuali orang bertanya memang untuk kebenaran. Kalau untuk debat-debat doang, jangan buang-buang waktu atau lawan-lawan. Kalau memang dia bertanya memang untuk nyari yang hak, baru. Jadi kalau untuk debat-debat doang, jangan, tinggalin. Bilang aja lah adri, udah nggak tahu kan ya.
Makanya para ulama-ulama dulu ya, itu muridnya jadi-jadi ya, masya Allah ya. Nggak usah ngambil jauh-jauh ya para sahabat atau para tabi'in. Ini ulama-ulama yang kita ngejamanin ya. Yang kita dulu masih kecil, mereka udah sebel bersepuh. Ali Kuitang, Ali Umar bin Hud, Ali Salim bin Jindran, itu kita alami, cuma kita masih kecil. Coba murid-muridnya jadi semua, karena itu gurunya memiliki sifat-sifat ini, takwa, tawadu, gitu. Memiliki sifat insaf, layinan janib, lemah lembut, nggak kasar, dan memiliki sifat tenang, ada apa-apa tenang, nggak berubah-ubah, wakur, ya. Kasih sayang kepada murid-muridnya. Makanya jadi karena ada yang ada pada guru, ada pada murid. Kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kita memberikan ilmu kepada orang yang salah, nanti jadi salah menggunakannya. Seperti kita memberikan pisau kepada seorang pembunuh. Syafiqan alaihim lita'zuma raghbatuhum fima yulkihi ilaihim. Ayyakuna dha rahmatin litalamid, memiliki sifat kasih sayang kepada murid-murid. Syafiq juga kasih sayang juga terhadap mereka agar perhatian mereka lebih tinggi, mengagungkan. Lita'zuma artinya mengagungkan kepada gurunya, fima yulkihi ilaihim, terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi ada haibahnya, ada pengagungan kepada gurunya, ada rasa perhatian kepada mereka, para muallim. Fima yulkihi ilaihim, ada apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi kalau kita duluan yang lebih mencontohkan, nanti apa yang kita sampaikan diterima. Makanya ada kisah, anda pernah baca, Syekh Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala. Ini ada datang seorang bapak-bapak, orang tua, ngadu masalah anaknya sakit, ya, sakitnya udah lama, tahun-tahun. Obatnya cuman matang doang, nggak boleh makan garam. Kata dokter-dokter tabib gitu. Akhirnya ngadu ke Ustaz ini apa? Mbak Khalil Bangkalan. Kata bapaknya, ini patangannya harus nggak boleh makan garam. Kata ini tambah Khalil ya. Akhirnya besok besok 3 hari balik lagi sini ya, kata Bang Khalil. Besok 3 hari balik lagi sini. Ini selama 3 hari Mbak Khalil Bangkalan nggak makan garam. Nggak makan garam, masak kagak pakai garam. Ini 3 hari balik lagi nih. Akhirnya disampaikan, iya anak ente mulai besok jangan dikasih makanan yang ada garamnya. Jangan dikasih makanan yang nggak ada garamnya. Akhirnya nurut lah anak. Kemarin-kemarin nggak nurut. Tahu nggak?
Kemarin-kemarin nih anak nggak nurut. Kata dokter jangan makan garam ya. Kalau mau sehat. Tapi anak saya susah nih. Kata bapaknya ngaruh ke ini, Mbak Khalil. Anak saya susah. Ya, padahal obatnya itu doang. Ya, makan memang nggak ini nikmat ya kalau begitu. Cuma memang dokter ya, nyampein tapi nggak nyontohin kan, bener nggak? Paham nggak kira-kira? Nah, kalau Mbak itu udah suruh pulang, besok 3 hari datang lagi. Nah, 3 hari tuh Mbak Wali tuh riadoh tuh, riadoh buatnya orang. 3 hari nggak makan garam, balik lagi. Insya Allah ntar anak ente jangan dikasih garam. Nurut tuh ya anaknya. Kira-kira paham nggak? Jadi kalau kita lebih mencontohkan terlebih dahulu, insya Allah dia akan nurut. Sama kita punya anak, kalau emang yang nggak nurut jangan dipaksa. Apalagi anak sekarang, wah kita paksain tambah kacau. Tapi dengan kita contohkan terlebih dahulu ya. Wa an yansahahum wa yu'addibahum wa yahsuna ta'dibuhum. Dan juga agar menasihati mereka dan mendidik mereka dengan sebaik-baik pendidikan. Berikan nasihat dan mendidik dengan sebaik-baiknya pendidikan. Wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taqsuru anhu idrakatuhum. Dan juga tidak yukallif ini membebani ya. Allah fal yukallifu membebani mereka dan jangan membebani mereka nih para murid ya, dari makna-makna yang dia ma taksuru itu artinya qasara yaksuru meringkas, mengurangi. Kayak sholat qasar itu kan dikurangi dari 4 jadi 2. Ini maknanya mengurangi artinya. Dan tidak membebani murid dari makna-makna yang ma taksuru anhu idrakatuhum, yang dia belum nyampe pemahamannya ke situ. Jangan membebani murid dengan makna-makna yang tidak sampai pemahamannya ke situ. Jadi ya kita lihat ya, kadarnya dia gitu. Makanya guru itu seperti dokter. Guru itu seperti dokter. Ini dia sakitnya ini, oh ini obatnya sekian nih, minta peran ini ya, jangan lebih-lebih, jangan banyak. Yang banyak lu bukannya sembuh malah berdosis. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mu'alim juga guru harus seperti dokter. Dia tahu tuh, ini murid kadarnya begini nih, dia bagusnya nih lebih condong ke hikmah aja nih. Hikmat maksudnya melayani, karena akalnya agak bebal misalnya. Iya, banyak guru-guru kita begitu. Bukan berarti dia ini, justru dia lebih dapatnya di situ. Habib Abdullah Haddad itu punya murid, ada yang kasdiyah, ada yang laduniyah. Habib Abdullah Haddad, rahimahullah ta'ala, Ngarang Habib Haddad, itu ada santri-santrinya yang kira-kira pemahamannya agak kurang, itu enggak dibebani dengan hafalan apa enggak. Jadi enggak disamakan, dilihat kadar santri-santrinya, murid-muridnya. Jadi ada salah satu muridnya ini diberikan tugas lebih berkhidmat, kepada guru. Nah, ini Syekh Mansur namanya. Dia dikasih tugas
nyalain lampu masjid. Lampu masjid. Tugasnya dia, kalau orang belum bangun subuh kan dia udah harus bangun dulu tuh. Ya. Nah dia kalau tidur di depan pintu masjid terus. Ya. Jadi kalau orang buka itu kedengeran tuh, takut kesiangan, takut sama perintah gurunya terlanggar gitu. Akhirnya dia orang belum datang ke masjid tuh dinyalain dulu atau lampu-lampu ini kan dulu kayak obor gitu ya. Kalau itu lampu kantor ya, pokoknya itu udah semprong gitu ya. Jadi nyalain duluan, orang datang ke masjid pokoknya udah nikmat kan, nyaman, terang, bersih. Kerjanya gitu aja, yang lain pada ngaji kitab ini. Berhasil dia khidmah, tapi ngaji juga, ya, ngaji juga, cuman nggak maksimal ngajinya kayak yang lain-lain. Hafalin ini, hafalin itu. Suatu saat dia kesiangan, tahu-tahu kaget dia tidur depan pintu, buka pintunya agak belalak. Dia kaget bangun, dia tiup ke lampu nyala semua. Dia apa? Kalau ini refleks spontan, akhirnya dia tiup ke lampu nyala semua tuh lampu tempelnya. Masa dari wali, gurunya wali. Ya kan? Jadi memang itu guru itu nggak membebani, jangan membebani. Ya, makna-makna ya, yang kurang dipahami oleh murid. Jadi jangan dikasih yang tinggi-tinggi ya. Baru ikut dikasih tafsir ya. Aduh. Jadi kayak dokter gitu ya. Tahu kadar-kadar orang sakit ini obatnya kian gitu. Kan nggak sembarangan ya. Jadi mualim itu dokter ruh wajasa. Dokter ruh wajasa. Guru itu kayak kemarin Rasulullah SAW katakan, Abahuka sarasa ya. Orang tuamu ada 3. Abuka allazi walada. Orang tuamu yang melahirkan kamu, ibu bapak kita. Kemudian allazi jawwataka ibnatahu, yang telah menikahkan putrinya kepada kita, itu orang tua kita. Kemudian allazi allamaka wa huwa afdalu. Nabi yang ketiga, orang tuamu adalah yang mengajarkan kamu, yang mengenalkan kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan sekalian kamu bisa beribadah sebab dia dengan baik, itu lebih afdal daripada orang tuamu yang dan juga diantaranya kita seorang guru itu mu'alim harus memiliki sifat tawadu tadi, kemudian juga jangan banyak berdebat ya, meninggalkan perdebatan, kemudian juga jangan terlalu dekat dengan penguasa. Di sini juga dicontohkan seperti itu, jangan terlalu dekat dengan para penguasa. Ada mukhalatil salafin, dilarang bergaul dengan para penguasa. Bergaul dengan para penguasa, karena diriwayatkan dalam hadis syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna ulama. Seburuk-buruknya ulama mereka yang datang kepada para umara. Umara orang-orang pemerintah. Seburuk-buruknya ulama mereka yang datang kepada para pejabat, orang kaya. Kemudian wakilul umaro, dan sebaik-baiknya umaro, sebaik-baiknya pejabat mereka yang datang ke ulama. Sebaik-baiknya pejabat mereka yang datang ke ulama, dan seburuk-buruknya ulama mereka yang datang kepada para pejabat, orang pemerintahan. Kenapa? Karena kalau
udah terlalu dapat banyak kebaikan, akhirnya nggak enak. Ada rasa nggak enak, nggak enak. Oh dia mau udah terlalu baik nih. Gimana nih Pak Kiai hukumnya kalau gini? Wah udah halal aja deh. Kita cariin dalilnya. Begitu. Makanya ulama itu dilarang bergaul terlalu dekat dengan para umaro, penguasa. Tadi Nabi katakan sebaik-baiknya umaro adalah mereka yang datang kepada para ulama. Terjadi di zaman Imam Malik yang memiliki kitab Al-Muwatta. Imam Malik ya. Imam Malik ini pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini penguasa ya. Nah, ini dia dengar bahwa Imam Malik memiliki kitab Muwatta, kitab hadis yang masyhur diajarkan kepada orang-orang. Dia mau belajar. Ini. Harun Ar-Rasyid ini, seorang raja ini mau belajar kepada Imam Malik. Dia mutus mengawalnya. Nanti datang ke Imam Malik, bilang sama Imam Malik, tolong ajarkan kitab Muwatta itu pada anak. Akhirnya pengawalnya diutus ke Imam Malik, datang nyampein apa yang disampaikan raja. Raja menyampaikan begini-gini, Imam suruh mengajarkan kitab Muwatta kepada raja ya. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang mendatengin. Tahu? Kalau emang dia butuh, raja suruh datang kemari, berarti gitu. Al-ilmu yuzar wala yazur, kata Imam Malik. Yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu dikunjungin, bukan dia yang mengunjungi. Ilmu itu didatengin, bukan dia yang datang. Yang oleh sampaikan kepada raja, ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang mendatengin. Paham kan? Jadi emang kita kalau lebih manfaat lagi, kita datang ke rumah guru, kita lihat siapa nih guru-guru ini, gimana kita hati kita nyangkut, datang ke rumah guru. Alhamdulillah ngaji di rumah almarhum Kiai Muhammad Saman Nabi. Datang kan rumahnya dirang karena mana suruh apa orang, akhirnya suruh cari orang lagi sampai 12 orang, akhirnya tinggal satu lagi yang sendiri. Habis lagi tinggal 3 itu aja. Nah, itu lebih kita beradab dengan ilmu itu. Tapi bukan berarti guru nggak boleh datang. Sekarang kata Abdullah Hadad itu, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Abdullah Hadad. Sekarang zamannya guru-guru untuk mencari murid, artinya biar dia mutolaah. Karena kalau dia nggak sampaikan ilmunya, dia akan makan ya ilmunya. Cuman kalau ngajinya cuma berdua, bertiga, ini lebih baik berbahulu. Kalau kayak begini, datangin dulu, ini nggak langsung muskilah ya. Kalau aneh pribadi lebih senang begitu anak. Dulu aneh ke Ciampea ngaji, dulu aneh di Ciampea, aneh seminggu 2 kali di sana. Ngaji berdua aja. Nah, itu ya. Jadi diantaranya lagi, jangan terlalu dekat dengan para penguasa. Ini juga dicontohkan sama
Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad, murid Sahibul Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin al-Haddad al-Awfas. Habib Abdullah bin Muhsin al-Awfas, orang wali besar, makamnya di Empang Bogor, terkenal keramat Empang Bogor. Ini punya murid Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad. Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad ini ketika zaman beliau, ini negara lagi keadaan kacau, genting. Akhirnya Bung Karno, Presiden Soekarno, mutus majikan untuk nemuin Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad. Bukannya Habib Alwi, Ustaz? Habib Alwi ya? Habib Muhammad al-Haddad. Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad. Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad. Wah, nama muter-muter dia. Alwi bin Muhammad bin Alwi. Habib Alwi bin Muhammad al-Haddad. Akhirnya Presiden ngutus utusannya datang ke Habib. Ya Habib dipanggil sama Presiden suruh ke istana. Istana Bogor kan dekat di Empang. Suruh ke istana. Habib Pak Presiden minta Habib untuk datang ke istana. Karena Presiden ada hal yang ingin disampaikan sangat penting untuk kemaslahatan negara. Akhirnya dengan terpaksa Habib datang. Dengan terpaksa datang, kemudian Presiden menyampaikan masalahnya, akhirnya minta doanya dari Habib, saran nasihat, doakan sama Habib, kemudian Habib pulang. Gak berapa lama keadaan negara berubah jadi head. Akhirnya tanda rasa terima kasih Bapak Presiden Soekarno, mutus majikannya lagi datang ke rumah Habib, bilang alhamdulillah Bapak Presiden minta terima kasih banyak atas doa Habib, keadaan semakin membaik. Akhirnya kata Bapak Presiden tanya Habib mau minta apaan. Majikannya nyampein tanda terima kasih Pak Presiden. Habib mau minta apa? Apa pesantren mau dibangun, atau mau minta fulus, atau minta mobil, atau apaan gitu. Tinggal Habib nyebut aja. Apa jawaban Habib Alwi al-Haddad? Habib Alwi al-Haddad sampaikan sama Pak Presiden, jangan panggil-panggil Anda lagi ke istana. Udah itu. Jangan panggil-panggil Anda lagi ke istana. Kalau kita gitu, minta apa nih kan? Banyak yang diminta itu. Pesantren nih kayaknya masih nih, belum rapi ya. Masya Allah. Ini kalau bukan seorang walinya Allah nggak bisa. Masya Allah. Ini, iya. Pantas kalau mereka murid-muridnya pada mencontoh pada para awliya Nabi. Dan Allah memberikan kita guru-guru yang mulia, akhlaknya, sehingga kita dapat mencontoh pada guru-guru kita yang berakhlak mulia, berakhlak mulia, yang mencontoh kepada para ulama-ulama kita dan kepada sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Hadin wa al-Qurnatin salihah wa al-Hadin Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت